Shalom, saudara-saudara, puji Tuhan. Kita bertemu lagi di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Nah, saudara, kita sebelum mendengarkan kebenaran firman Allah, mari saya ajak saudara untuk tunduk kepala lebih dulu, menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Mari kita tunduk kepala. Bapak yang di surga, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kembali kami dapat menikmati kemurahan-Mu, karena kami dapat beribadah kembali. Dan kami akan melaksanakan ibadah kami yang nanti juga akan diakhiri dengan perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati kami semua, supaya firman Allah dapat kami terima, dapat kami pahami, dapat kami mengerti, dan kemudian kami dapat kerjakan dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu untuk hari ini menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa kami. Amin. Haleluya, Tuhan berkati kita semua, saudara. Semoga kita tetap berada di dalam pemeliharaannya. Amin. Haleluya. Nah, saudaraku, puji Tuhan. Sekali lagi sebentar kita akan, setelah firman Allah disampaikan, kita akan bersama-sama menikmati perjamuan kudus. Haleluya. Dan di dalam kesempatan hari ini, saya ingin menyampaikan firman Allah dengan satu pokok bahasan. Pelayanan Tuhan Yesus lengkap. Haleluya. Pelayanan Tuhan Yesus lengkap. Lengkap ini artinya sudah penuh. Lengkap ini artinya sudah cukup. Lengkap ini artinya sudah tidak perlu ditambah lagi. Ya, pelayanan Tuhan Yesus lengkap, komplit. Haleluya. Nah, kita akan membaca dulu ayat firman Allah di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-24. Haleluya. Dikatakan di sana, Ia sendiri, Yesus sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran, dan oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Amin. Haleluya. Mati untuk dosa kita, dan oleh bilurnya kita disembuhkan. Haleluya. Pelayanan Tuhan Yesus sungguh-sungguh komplit, lengkap, saudaraku ya. Haleluya. Haleluya. Nah, saudara, kita perhatikan, haleluya, ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia. Nah, saudaraku, Yesus itu adalah Allah sendiri yang menyatakan diri kepada manusia ini, ya, dan kemudian dia menyatakan diri di dalam wujud manusia, ya. Dan tentu ketika dia datang dari surga, bukan tanpa tujuan. Setiap orang yang melakukan satu tindakan pasti punya tujuan. Nah, tujuan Yesus datang ke dalam dunia ini, saudaraku, kita perhatikan bahwa hanya satu saja tujuannya, sasarannya adalah untuk melayani. Untuk melayani. Saudaraku, melayani, ya, apa yang dimaksudkan melayani? Itu adalah memberikan sesuatu demi kepentingan orang lain, bukan untuk kepentingannya sendiri. Haleluya. Kita baca dulu ayatnya. Matius pasal 20 ayat yang ke-28 dikatakan di sana, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani. Perhatikan. Bukan untuk kepentingannya sendiri. Bukan untuk memenuhi ya apa yang menjadi ya kesukaannya. Sekali lagi, sama seperti anak manusia, sama seperti Tuhan Yesus datang bukan untuk dilayani, bukan untuk kebanggaan diri, melainkan untuk melayani. Wow, luar biasa. Ya, melainkan untuk memberikan pelayanan kepada orang lain.
melainkan untuk memberikan satu dampak yang membahagiakan bagi orang lain. Dan satu hal lagi yang sangat tidak bisa dipikir oleh nalar. Dan dia berkata, dan untuk memberikan nyawanya. Wow, memberikan nyawa alias rela mati menjadi tebusan bagi banyak orang, bagi semua orang, bukan hanya untuk satu golongan, bukan untuk satu orang saja, tetapi untuk semua orang, untuk banyak orang. Luar biasa pelayanan yang tidak tanggung-tanggung, saudaraku ya. Haleluya. Saudaraku, kita perhatikan bahwa ketika Yesus datang ke dalam dunia, dia, saudaraku, melayani. Ya, dan pelayanannya itu bukan saja memberikan kebahagiaan bagi orang lain, tapi Alkitab katakan, dia sendiri mengatakan untuk memberikan nyawanya. Wow. Dan ini bukan hanya omong kosong, saudara, ya, bukan hanya janji-janji palsu, ya, tapi menjadi satu kenyataan. Dikatakan Yesus benar-benar mati. Saudara, kematian Yesus itu bukan merupakan satu alegoris, satu gambaran, satu perumpamaan, satu lukisan saja, tetapi merupakan benar-benar peristiwa sejarah. Dan Alkitab katakan dia benar-benar mati, tidak bohong. Ya, saudara, tidak omong kosong. Seperti ketika Petrus, ya, seperti ketika Petrus waktu dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa anak manusia sebentar lagi akan diserahkan dan dibunuh mati. Apa kata Petrus? Tuhan, kami rela masuk penjara dan rela mati untuk Tuhan. Tuhan Yesus cuma ngomong begini. Petrus, ingat ya, kamu benar-benar rela mati untuk aku. Sebelum ayam berkokok, maka engkau telah menyangkali aku. Wow, kenyataannya benar, saudara. Ketika Tuhan Yesus ditangkap, ya, saudaraku, dan Petrus agak jauh dia mengikut Yesus yang sudah ditangkap di bawah, ya, ke tempat penyaliban. Dan dia berkerumun di antara orang-orang yang membuat, ya, bara api untuk penghangatan dirinya. Dan dia di situ. Tiba-tiba ada orang ngomong sama dia, loh, kamu kan muridnya Tuhan Yesus. Enggak, siapa? Ya sudah. Datang lagi orang. Loh, kamu kan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Enggak, aku nggak ikut kok. Datang lagi yang lain 1 jam kemudian. Kamu kan, iya, aku lihat kamu bersama-sama dengan. Kamu tuh ngomong apa sih? Aku nggak kenal. Tiba-tiba ayam berkokok. Tuhan Yesus yang di atas kayu salib, dia noleh lihat ke Petrus, ayo. Dan Petrus menjadi takut. Dan dia meninggalkan lokasi itu. Saudaraku, Yesus mati tidak hanya sekedar ngomong, tapi menjadi satu kenyataan perbuatan dia benar-benar mati. Haleluya. Dan saudara tahu kematiannya. Tidak karena terpaksa, tidak karena dipaksa, tapi dia benar-benar mati karena dia sendiri yang menyerahkan nyawanya. Haleluya. Dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-18 itu dikatakan, tidak ada seorang pun yang berhak mengambilnya daripadaku, melainkan aku yang memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya, dan aku berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Ya. Kalau kita baca ayat sebelumnya dan ayat 17, di situ dikatakan bahwa Bapa mengasihi aku karena aku menyerahkan nyawaku. Dan benar, saudaraku, bukan karena dipaksa, bukan karena terpaksa. Tatkala di atas kayu salib dia berkata, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Tidak ada seorang pun yang memaksa dia harus mati.
Tidak, ya artinya terpaksa dan tidak dipaksakan. Tetapi dia benar-benar mati menurut kehendaknya sendiri. Seperti dia katakan, anak manusia datang ke dalam dunia ini bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan menyerahkan nyawanya. Haleluya, bagi banyak orang. Saudaraku, Yesus benar-benar mati, luar biasa. Ya, haleluya. Dan saudara tahu, melalui kematiannya inilah lengkap pelayanan Yesus Kristus. Lengkap. Kalau Yesus tidak mati, maka tidak lengkap pelayanan itu. Ya, tetapi ketika dia mati, maka lengkap pelayanan Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, saudaraku yang kekasih, lengkap yang bagaimana yang dimaksudkan ini? Ya, pelayanan yang lengkap, yang komplit, yang bagaimana sehingga tidak perlu diubah-ubah lagi, tidak perlu ditambah lagi, sudah cukup, sudah lengkap. Ya, saudara kita perhatikan, lengkap di dalam arti lengkap untuk pelayanan rohani dan pelayanan jasmani. Rohani dan jasmani, lengkap, luar biasa. Ya, Tuhan Yesus yang mengasihi, yang cinta, itu tidak sekedar jualan. Ya, benar-benar mati. Ya, walaupun ada orang yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu tidak disalibkan karena ketika dia ditangkap ada orang lain yang menggantikan posisinya. Tidak, Yesus benar-benar mati. Alkitab mengatakan demikian. Bahkan Yesus sendiri mengatakan tidak ada seorang pun yang berhak mengambil nyawaku, tetapi aku menyerahkannya. Haleluya, luar biasa saudaraku, percayalah. Yesus benar-benar mati dan pelayanannya komplit lewat kematiannya. Rohani dan jasmani kita dilayani oleh Tuhan. Haleluya. Nah, seperti dari yang pertama, pelayanan yang rohani. Ya, apa artinya ini saudaraku? Bahwa kita yang dahulu sudah mati rohani, ya, tetapi ternyata kemudian sekarang dihidupkan kembali, ya, yang rohani. Saudara perlu saudara pahami bahwa manusia itu mengalami kematian tiga peristiwa kematian. Yang pertama, kematian jasmani, dari tanah kembali kepada tanah. Yang kedua, kematian rohani, hubungan dengan Allah itu putus. Dan yang ketiga, kematian kekal akibat dosa itu. Ya, saudaraku, haleluya. Nah, kita manusia sesungguhnya sudah mati rohani. Ya, haleluya. Kita perhatikan dulu dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-22. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali di dalam persekutuan dengan Kristus. Haleluya. Luar biasa. Saudara, sesungguhnya manusia ini terikat, ya, terikat dalam arti persekutuan, terikat, terlibat di dalam dosa yang diperbuat oleh Adam, manusia yang pertama. Manusia pasti akan mati, ya. Karena firman Allah mengatakan kalau kamu makan buah itu kamu akan mati. Loh, tapi kenyataannya Alkitab mengatakan Adam tidak mati. Bahkan dia masih berlanjut umur sampai 930 tahun. Panjang umur 930 tahun. Kenapa dia nggak mati? Saudara, firman Allah itu harus digenapi. Ya, firman Allah nggak pernah batal di tengah perjalanan. Ya, karena ketika manusia itu diciptakan, maka Allah berkata, penuhilah bumi ini dan kuasai semua binatang-binatang di darat, di laut, dan di udara. Kuasai, penuhi bumi ini. Berarti dia manusia itu diciptakan bukan hanya untuk berdua saja, Adam dan Hawa, tetapi harus memenuhi, dan untuk hal itu dia harus beranak cucu. Sehingga tatkala dia jatuh dalam dosa, maka dia nggak mati. Kenapa? Supaya dia tetap beranak
cucu. Tapi masalahnya, saudara, ya, karena Adam dan Hawa sudah jatuh dalam dosa, maka anak cucunya, keturunannya, termasuk kita semua, itu terikat dalam persekutuan dengan dosa, dengan Adam. Ya, tidak saja nanti pada saatnya kemudian 930 tahun kemudian dia mati memang dari tanah kembali kepada tanah, tetapi secara rohani dia sudah mati. Persekutuan dengan Allah itu putus ketika manusia jatuh dalam dosa. Ya, Kejadian pasal 3 ayat yang ke-25 dikatakan di sana, lalu Tuhan Allah mengusir Adam, mengusir manusia itu dari Taman Eden, supaya yang mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Saudara, hubungan dengan Allah putus, itulah kematian rohani. Sehingga tidak lagi bisa berkomunikasi dengan Allah. Ya, sebab itu manusia berusaha, saudara, dengan berbagai-bagai macam agama untuk bisa kembali, ya, bersekutu, berkomunikasi dengan Allah. Tapi tidak ada seorang pun yang mampu. Dengan cara apapun, saudara, kita ingin berbicara, berkomunikasi dengan Allah, Allah tidak akan mendengar. Ya, tidak akan mendengar. Haleluya. Saudaraku, perhatikan, memang ketika manusia jatuh dalam dosa, dia belum mati, tetapi pada saatnya dia nanti akan mati, saudara. Ya, dan celakanya di sini, saudara, ketika manusia mati jasmani dan juga mati secara rohani, hubungan dengan Allah itu putus, akan berlanjut. Ya, dalam Ibrani pasal 9 ayat 27, di situ dikatakan, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Inilah kematian kekal. Mati sekali secara jasmani dari tanah kembali kepada tanah. Secara rohani hubungan dengan Allah itu putus. Dan pada ujungnya adalah kita akan mati kekal. Saudara, jangan sebab itu jangan kita sembrono di dalam hidup ini. Ya, seringkali kita menggunakan hidup ini semau kuit. Sadarilah kemalangan kita, manusia ini, sebab pada satu saat nanti kita akan kembali menghadap hadiratnya. Untuk apa? Untuk dihakimi, saudara. Ya, karena memang dikatakan ditetapkan satu kali manusia akan mati. Ya, secara daging ini mati, secara rohani hubungan dengan Allah yang sudah putus akan mati di dalam kehidupan, mati kekal, ya, dalam kondisi mati kekal. Tapi saudaraku, jangan khawatir, ada penghiburan bagi kita sekalian, ya. Efesus pasal 2 ayat 4 sampai 5 dikatakan, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, dengan kemurahan, dengan anugerah itu, saudaraku, oleh karena kasihnya yang begitu besar, cintanya tak tanggung-tanggung, kasihnya begitu besar, dan kasih yang besar itu dinyatakan dengan bukti Yesus datang ke dalam dunia, dikaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasihnya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, dilimpahkan, dicurahkan, tidak hanya diberikan saja, tapi dilimpahkan. Waduh, kasih yang besar, rahmat yang besar dilimpahkan kepada manusia yang percaya tentunya, ya. Telah menghidupkan kita. Dulu mati, sekarang kita dihidupkan bersama-sama dengan Kristus. Amin. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan, oleh dosa kita, tetapi oleh kasih karunia, oleh kasih anugerah, oleh pemberian cuma-cuma, kita diselamatkan, saudaraku. Berbahagialah kalau kita ngerti rahasia ini. Manusia satu kali akan mati dan datang hukuman, tetapi kemurahannya lah yang menolong kita. Kita yang dulu mati sekarang dihidupkan oleh persekutuan dengan Kristus. Amin. Haleluya. 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 Terima kasih buat Tuhan, ya. Dulu
Kita yang jauh dari Allah, persekutuan dengan Allah itu jauh. Manusia sudah diusir, keluar kamu, keluar. Dan diusir tidak hanya diusir, pergi begitu saja. Dijaga oleh malaikat dengan membawa pedang supaya manusia itu tidak kembali lagi ke Taman Eden. Ngeri sekali, ya. Kita jauh dari Allah, ya. Tidak ada persekutuan yang baik dengan Allah sejak manusia itu jatuh dalam dosa. Sekali lagi, agama apapun tidak akan pernah membawa kita bisa bertemu dengan Allah. Saudara menjadi orang Kristen, dia masuk, ya, percaya menjadi orang Kristen, memiliki agama Kristen. Sekali lagi, agama tidak bisa membawa kita mendekatkan diri kepada Allah, karena agama hanyalah wadah, ya. Tetapi kasih rahmatnya yang besar itu diberikan kepada mereka yang percaya. Haleluya. Ya, dalam Efesus pasal 2 dikatakan kamu diselamatkan bukan karena perbuatanmu, ya, bukan karena usahamu, tetapi kamu diselamatkan oleh kasih karunia. Dan kasih karunia itu datang kapan? Ketika kita percaya. Kuncinya cuma satu, percaya. Haleluya. Nah, saudaraku, perhatikan, kita yang dulu jauh dari Allah, tetapi ternyata sekarang dekatkan lagi. Haleluya. Nah, kita dipersatukan kembali. Haleluya. Nah, kita baca Kolose pasal 1 ayat 21. Ya. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya. Nah, memusuhinya. Jadi yang memusuhi itu bukan Allah, tapi manusia itu yang memusuhi karena tidak taat kepada firman-Nya. Ya, di dalam hati dan pikiranmu seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Akibat dosa, manusia bertindak kejahatan. Ya, akibat dosa, keturunannya berbuat jahat. Coba bayangkan, Kain dan Habil. Kemudian muncul kejahatan, Kain membunuh adiknya. Ya. Belum lagi yang lain, Sem, Ham, dan Yafet. Belum lagi, semua manusia sudah, ya, jatuh dalam dosa, apalagi di masa sekarang ini. Dosa nggak terbendung lagi, saudaraku. Banyak orang berbuat dosa. Tetapi kalau kamu dulu jauh dengan persekutuan dengan Allah, tetapi saudaraku, kita sudah didekatkan. Amin. Haleluya. Sekarang musuh itu sudah tidak ada lagi. Karena sekarang kita sudah diperdamaikannya. Kapan itu? Di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya. Saudaraku, kita sudah didekatkan dan bahkan dibentuk sekarang untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Wow, luar biasa. Perubahan drastis bagi orang yang percaya kepada Yesus. Posisi sebagai orang berdosa sekarang sudah beralih menjadi orang-orang yang layak menghampiri Allah, yaitu karena kita dikuduskan, saudaraku, ya, untuk menjadi orang yang tidak bercacat lagi di hadapannya. Hanya oleh Yesus Kristus. Ya. Sekarang kita diperdamaikan dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya. Jadi ketika Yesus mati, dampaknya sangat luar biasa. Itu sebabnya dia berkata, aku datang bukan hanya untuk melayani, tetapi menyerahkan nyawanya bagi semua orang. Ya, supaya dampaknya itu terasa bagi setiap orang yang percaya. Haleluya. 1 Petrus pasal 3 ayat 18 dikatakan di sana, sebab juga Kristus telah mati sekali saja, bukan untuk berulang-ulang, sekali saja cukup untuk semua dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kembali kepada Allah. Wow. Dulu yang jauh, tapi ketika Yesus mati, kita dibawa kembali, saudara. Amin. Amin. Kita ngerti sekarang, ya, siapa kita dan posisi kita sekarang di mana ketika kita percaya dan mempercayakan diri kita kepada Tuhan.
Haleluya. Dulu yang jauh, yang mati rohani sudah dihidupkan. Jarak jauh dengan Allah sekarang sudah disatukan kembali. Karena Pak Yesus yang mati telah membawa kita kembali kepada Allah. Amin. 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 Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Haleluya. Pelayanan rohani, hubungan kita secara rohani dengan Allah sekarang sudah dipulihkan. Kapan saja kita ingin bertemu dengan Allah, tidak ada yang membatasi, saudara, karena kita sudah diperdamaikan. Tetapi selagi kita masih dalam posisi orang berdosa, jangan harap doa kita didengar. Ya, seperti dalam kitab Nabi Yeremia, ya, dikatakan yang menghambat hubungan kita dengan Allah itu adalah segala dosa kita. Yang menghambat Allah tidak mau mendengar doa kita adalah kejahatan kita. Tetapi ketika Yesus mati dan kita percaya, saudaraku, Alkitab katakan ketika Yesus mati, dia membawa kita kembali kepada Allah. Dulu diusir, dulu tidak boleh mendekat, tetapi sekarang kita boleh datang menghadap hadirat Allah. Luar biasa. Matur nuwun Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bangga saya jadi orang percaya, saudaraku ya. Bangga, benar-benar bangga. Dulu saya nggak ngerti, sama sekali nggak ngerti, saudaraku. Hanya ikut-ikutan saja saya awalnya jadi orang Kristen. Tetapi begitu saya ibadah dengan rajin dan memperhatikan firman Allah, saya mengerti siapa sekarang saya. Amin. 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 Saudara-saudara rohani, saudaraku dulu yang mati sudah dihidupkan kembali. Dulu yang jauh dari Allah, kita sekarang sudah dipersatukan lagi. Amin. Haleluya. Dan yang kedua, kematian Yesus juga melayani yang jasmani. Haleluya. Rohani dan jasmani, makanya lengkap, saudaraku. Pelayanan Yesus itu lengkap, yang rohani dan yang jasmani. Amin. Haleluya. Saudara, dikatakan oleh bilurnya. Bilur ini luka-luka Yesus ketika dia dicambuk, ketika lebam semua, ketika ditempelin oleh orang-orang Romawi, dicambuk, dan cambuknya saudara tahu, tidak sekedar cambuk tapi di ujungnya itu ada kaitan kayak pancing. Begitu jatuh di tubuhnya Yesus, melekat, ditarik, dias. Aduh, saudara bisa bayangkan, ya. Tetapi oleh bilurnya kita disembuhkan. Amin. Justru dia yang menderita kesakitan, luka parah, justru untuk menyembuhkan penyakit kita. Secara jasmani, saudaraku, manusia itu tidak akan pernah luput dari sakit penyakit. Ya, sejak manusia jatuh dalam dosa, Tuhan berfirman, maka dengan berpeluh engkau akan makan rezekimu, dengan kesakitan engkau akan melahirkan dan lain sebagainya. Onak dan duri yang kamu hasilkan, susah payah, penderitaan, sakit penyakit. Saudaraku, tapi pelayanan Yesus tidak hanya terbatas kepada perkara rohani, tetapi jasmani juga kita dilayani. Amin. Oleh bilurnya kita disembuhkan. 1 Petrus pasal 2 ayat 24 tadi mengatakan ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Dan satu hal lagi, oleh bilurnya kamu telah sembuh. Amin. 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 Oh, luar biasa, saudaraku. Ya, oleh bilurnya kamu telah sembuh. Jadi tidak hanya rohani saja disembuhkan oleh Tuhan, tetapi yang jasmani ini. Itu sebabnya jangan heran kalau ada hamba-hamba Tuhan yang kemudian dipakai oleh Allah berdoa untuk orang sakit bisa menjadi sembuh. Ya, jangan heran. Ya, sebab Yesus memang sudah meninggalkan kita, tetapi dia perintahkan kepada murid-muridnya untuk
melanjutkan misi daripada Tuhan. Sembuhkanlah mereka yang sakit. Jadi jangan heran saudaraku, kalau ada seorang pendeta, seorang hamba Tuhan kemudian berdoa untuk orang sakit itu sembuh. Pengalaman di dalam pelayanan saya juga terjadi hal sedemikian. Ya, ada orang yang sakit, seorang ibu. Ya mungkin kalau bisa dikatakan sakit kusta lah. Jadi ketika dia datang beribadah, orang-orang kadang-kadang merinding juga berjabat tangan dengan dia. Ya. Tetapi puji Tuhan, saudaraku, kami melayaninya. Rumahnya itu gubuk, ya, dan lantainya itu dari tanah. Kalau hujan pasti becek. Tapi saya datang ke rumahnya bersama dengan istri. Dan istri saya mendukung pelayanan saya, saudaraku. Dia kadang-kadang bawakan bubur untuk orang itu. Dan kita doakan, dan puji Tuhan, akhirnya orangnya sembuh. Amin. Haleluya. Jangan heran. Kalau mungkin juga saudara dipakai oleh Tuhan berdoa untuk orang sakit, sembuh. Dan ada lagi, orang yang di luar Tuhan, dia mengalami penyakit yang aneh. Ya, penyakit anehnya itu begini. Kalau dia dengar suara kotor, melihat barang yang kotor, dia spontan langsung begini. Dan ini memang sangat, ya artinya merepotkan keluarga, saudaraku. Satu saat ada orang mati, dia ngelayat dia orang mati. Tapi karena dia sehingga orang mati ribut bukan dengan jenazah itu, tapi ribut dengan orang ini. Ya. Tapi satu saat suaminya bilang sama dia, udah ke gereja sana, biar sembuh. Karena bayangkan, tidak kenal Tuhan. Dan ibu ini namanya waras. Tapi ternyata nggak waras. Tubuhnya nggak sehat. Ya. Dan benar, dia tetangga kami di gereja kampung ini, saudara ya. Dan apa yang terjadi ketika dia datang ke gereja, kita layani dengan baik, dan haleluya, Tuhan menyembuhkan. Ya, ketika dia sedang makan, dia bersaksi soalnya, ketika dia sedang makan, suaminya lewat di depannya sambil meludah. Oh, saudara, jangankan sampai meludah, ngomong kotor saja dia Tapi apa yang terjadi ketika suaminya meludah? Dia begini, saya sudah sembuh. Saya sudah disembuhkan Tuhan. Wow, luar biasa. Benar-benar saudaraku, Tuhan melayani manusia ini bukan saja secara rohani, tetapi jasmani juga dilayaninya. Amin. Haleluya. Satu peristiwa yang langka juga pernah terjadi, saudaraku ya. Ada anggota jemaat ya, yang anaknya sakit di rumah sakit. Dan kemudian kami dengar berita dia mati sudah. Kami datang, ya, saya sama istri datang. Dan memang benar, saya lihat anak itu matanya sudah ditutup dengan kampas. Dokter bilang sama ibunya ini, sudah Bu, cuci muka Bu, anakmu sudah nggak ada. Ya. Tapi saya datang sama istri, ya, saya nggak berpikir apa-apa, hanya berdoa saja. Dan ketika saya habis berdoa, maka anak itu namanya Yesaya, dipanggil oleh istri saya. Yesa, wih, langsung dia bangun, matanya terbuka, ini penutup kapas matanya ini langsung terlepas, gempar seluruh ruangan itu, karena itu kelas ekonomi, ya, jadi belum ada BPJS. Banyak itu pasien-pasien, gempar melihat, sampai dokter bilang, Pak, Bapak boleh datang ke sini setiap sore. Saudara, luar biasa. Tuhan melayani kita juga secara jasmani ini, saudara. Dan anaknya sehat sampai sekarang, tinggi besar dan setia beribadah. Dia setia, kedua orang tuanya setia dia anak tunggal. Bayangkan, luar biasa. Ya, Tuhan sanggup mengadakan tanda ajaib dan mujizat. Ya, jadi saudaraku, secara rohani hubungan kita dengan Allah itu disembuhkan. Ya,
artinya dipulihkan, dosa kita diampuni, kemudian hubungan kita dipulihkan. Tetapi secara jasmani, saudaraku, oleh bilurnya penyakit kita sudah disembuhkan. Amin, amin, amin. Sebab itu jangan gentar, saudaraku. Berbahagialah kita menjadi orang percaya. Ya, karena Tuhan Yesus sendiri mengundang kita, barang siapa yang letih, lesu, dan beban berat, mari datang kepadaku, aku memberikan kelegaan. Waduh, luar biasa. Ya, haleluya. Oleh bilurnya kita disembuhkan. Dan kebutuhan kita juga dicukupkan. Wow, dicukupkan. Saudara, kata cukup ini berarti sudah cukup. Tidak kurang, namanya cukup. Ya, untuk kebutuhan hidup sehari-hari cukup. Mau bayar sekolah untuk anak cukup. Ya, kebutuhan apa yang lain cukup. Namanya cukup. Cukup itu berarti terpenuhi. Bukan kaya loh, cukup. Karena orang kaya belum tentu cukup. Ya, orang kaya seringkali masih korupsi, ya masih segala macam, tipu sana tipu sini. Sedangkan dia sendiri kaya. Bahasa Jermannya tuh ngentit, suka ngentit sana ngentit sini. Saudara, tapi Tuhan memberikan kita kecukupan. Sebab itu Dia mengajarkan kita berdoa, ya. Bapa, berikanlah hari ini makanan kami secukupnya. Cukup itu tidak kurang. Haleluya. Sebab itu jangan kita khawatir tentang kebutuhan hidup kita, saudaraku ya. Nah, dalam Matius pasal 6 ayat 31 dan 32 di situ dikatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir dan kemudian berkata, apa yang akan kami makan? Apa yang akan kami minum? Apa yang akan kami pakai? Aduh, itu bukan orang percaya sama Tuhan. Ya. Dia berkata, jangan kamu khawatir tentang hidupmu. Jangan. Ya, kenapa saudaraku, semua itu dicari-cari oleh bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi ketahuilah bahwa Bapakmu yang di surga ngerti keperluan semuanya. Haleluya. Bangga jadi orang percaya kepada Tuhan. Bapakmu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Terus saudaraku, jadi secara jasmania selagi kita ya hidup di dunia ini kan kita membutuhkan segala sesuatu untuk kepentingan jasmani ini. Tetapi sebagai orang percaya Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Dia tidak akan kehilangan akal untuk menolong kita. Ya, semua itu dicari-cari, dikejar-kejar oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi Bapakmu di surga ngerti bahwa kamu memerlukan semuanya ini. Amin, haleluya. Dia menjadikan segala-galanya baik, saudaraku. Ya, karena apa yang diperbuatnya itu selalu baik. Ya, tidak ada yang nggak baik. Ya, sejak semula Dia ciptakan semuanya itu baik. Hari pertama Dia ciptakan, ya, jadilah cakrawala. Cakrawala itu baik. Ya, jadilah daratan dan lautan. Daratan dan lautan itu baik. Ya, kemudian jadilah matahari, bulan dan bintang. Matahari, bulan dan bintang itu baik. Jadilah ikan dan burung. Baik semua. Bahkan sampai kemudian Dia ciptakan manusia. Dilihat bahwa semua yang diciptakannya itu sungguh sangat baik. Saudaraku, Tuhan menjadikan segalanya baik. Dan tentunya kenapa manusia tidak bisa menikmati yang baik? Dosa belum terselesaikan. Ya, dosa belum dibereskan. Tetapi bagi mereka yang sudah percaya Yesus, diampuni dan hidupnya dikuduskan oleh Tuhan, maka segala sesuatunya dijadikan baik oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Ya, Markus pasal 7 ayat 37 mengatakan di sana, mereka heran, orang-orang itu heran dan takjub, tercengang melihat perbuatan Yesus ketika Dia masih ada di atas bumi. Dan mereka berkata, Ia menjadikan segala-galanya baik. Wow. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Amin, amin, amin. Saudaraku,
Kalau kita percaya dan menyerahkan hidup kepada Tuhan, maka segala-galanya akan menjadi baik dalam hidup kita. Bukan berarti tidak ada masalah. Masalah itu pasti ada selagi kita ada di dunia ini. Tetapi jangan khawatir selagi Allah tetap beserta dengan kita dan hubungan kita dengan Allah sangat begitu baik dan akrab. Saudaraku, Allah akan menjadikan segala-galanya baik dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Ya, Mazmur pasal 31 ayat yang ke-11 di situ dikatakan, singa-singa muda yang begitu kuat akan merana kelaparan. Tetapi orang yang mencari Tuhan tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik. Tidak akan kekurangan. Suatu mari kita pergunakan hidup ini, saudaraku, untuk menjadi satu kehidupan yang benar-benar memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, sekarang apa yang harus kita kerjakan sekarang? Ya, kalau kita mengerti ini bahwa Tuhan sudah mengampuni dosa kita, bahwa Tuhan sudah memulihkan hubungan kita dengannya, dan kemudian bahwa Tuhan juga sudah menolong dalam kehidupan kita secara jasmani. Sekarang apa yang kita kerjakan, saudaraku ya? Haleluya. 2 Korintus pasal 5 ayat 15 dikatakan, dan Kristus telah mati untuk semua orang. Sekali lagi, Tuhan tidak memandang siapapun, tetapi siapa yang mau percaya, supaya mereka yang sudah hidup, dulu mati sekarang sudah dihidupkan, tidak lagi hidup untuk kepentingan dirinya sendiri, tetapi untuk Dia sekarang yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Amin. Ya, dalam arti apa, saudaraku? Kita hidup untuk kepentingan Tuhan ini, artinya kita akan melanjutkan misi Tuhan. Karena Tuhan mencintai semua manusia dan kemudian datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan mereka, maka sekarang kita tidak hidup untuk kepentingan kita sendiri, kita akan melanjutkan misi Tuhan. Saudaraku, masih banyak mereka yang belum percaya Tuhan, belum pernah mendengar Injil Tuhan. Saudara dan saya adalah yang mempunyai tanggung jawab untuk ini. Tidak hidup untuk kepentingan kita, puas dengan apa yang kita miliki dari Tuhan, tetapi kita akan melakukan satu hal yang sangat luar biasa, menangkan banyak jiwa bagi kemuliaan-Nya. Haleluya. Roma pasal 6 ayat 11 katakan demikian hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah di dalam Kristus Yesus. Saudaraku, marilah kita sibukkan hari-hari kita dengan hidup melayani Tuhan. Ya, tidak harus berkhotbah, tidak. Itu ada bagiannya masing-masing, saudaraku ya. Tidak harus begitu begini, tidak. Tapi paling tidak, saudara, kita menggunakan hidup ini untuk kemuliaan-Nya. Jangan sampai nama Tuhan dihujat, jangan sampai nama Tuhan direndahkan karena sikap hidup kita yang tidak benar. Mari kita hidup lepas dari dosa dan kita hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Amin. Kita gunakan waktu-waktu yang ada sekali lagi untuk kemuliaan-Nya. Saya yakin Tuhan pasti akan menolong kita di dalam segala hal, dan apa yang dijanjikan menjadi kenyataan dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati kita pada kesempatan pagi hari ini. Ya, mari sekarang kita kembali tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kemurahan yang begitu besar yang mencerahkan hati kami untuk kami dapat mengerti rencana Tuhan yang besar. Seringkali kami tidak pernah memahami mengapa Yesus harus mati. Ternyata kasih-Mu yang besar untuk menjadikan kami manusia baru, manusia yang bebas dari dosa. Dan itu terjadi ketika kami percaya akan kematian-Mu Tuhan. Dan hubungan kami dengan Allah yang dulu jauh sekarang menjadi dekat karena korban Yesus yang luar biasa atas kami. Terima kasih Tuhan, secara rohani kami sudah kembali dipulihkan. Tetapi secara jasmani kami juga tidak dilewatkan. Kami menikmati pemeliharaan Tuhan dari hari ke hari. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu tetap akan menjadi pegangan dalam hidup kami, sehingga kami tidak akan pernah lupa apa yang harus kami kerjakan
supaya tetap hidup kami berguna bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua pada hari ini, sehingga nama Tuhan tetap dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa kami. Amin. Tuhan memberkati.